Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Hudia dengan NIM 2401010102002. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir dari Ibu Iis Madihatul Khulqiyah SSMH pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang Khulafatur Rasyidin dan juga salah satu khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang mana materi ini sangat penting sekali dipelajari karena berkaitan dengan sejarah awal pemerintahan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi teman-teman semua, melalui pembahasan ini kita bisa mengetahui bagaimana para sahabat memimpin umat Islam dengan penuh tanggung jawab, musyawarah, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, selain itu juga kita bisa dapat mengambil banyak pelajaran tentang kepemimpinan, persatuan umat, dan juga sikap tegas dalam menghadapi masalah. Nah, masuk ke slide yang pertama. Yang pertama ada pengertian Khulafatur Rasyidin. Nah, jadi teman-teman semua perlu kita ketahui bahwasanya Khulafatur Rasyidin adalah para pemimpin Islam yang memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi mereka itu berasal dari kalangan sahabat Nabi yang dipercaya mempunyai kemampuan memimpin dan pemahaman agama yang baik. Nah, jadi berbeda dengan sistem kerajaan. Nah, jadi pada kepemimpinan pada masa Khulafatur Rasyidin itu tidak diwariskan berdasarkan keturunan. Nah, jadi para khalifah itu dipilih melalui musyawarah para sahabat. Setelah dipilih lalu umat Islam membaiat sebagai bentuk persetujuan dan juga kesetiaan terhadap pemimpinan tersebut. Nah, jadi Khalifatur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi keempat khalifah inilah yang dikenal sebagai pemimpin yang adil, sederhana, dan selalu mengutamakan kepemimpinan umat. Nah, jadi pada masa inilah Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan dan peradaban. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide yang selanjutnya, ada sistem kepemimpinan. Nah, jadi dalam sistem pemerintahan Khulafatur Rasyidin, prinsip musyawarah itu sangat diutamakan. Nah, jadi seorang khalifah itu tidak boleh memutuskan secara bersepihak. Nah, tapi seorang khalifah itu harus berdiskusi dengan para sahabat dan tokoh lainnya. Nah, jadi khalifah itu juga bukan pembuat hukum baru. Mereka hanya menjalankan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi kekuasaan mereka itu tetap dibatasi oleh ajaran Islam. Nah, terus selain sebagai kepala pemerintahan, khalifah juga menjadi pemimpin ibadah seperti menjadi imam saat salat berjamaah, terus menyampaikan khutbah saat khutbah Jumat. Nah, jadi hal yang menariknya itu sistem ini tuh adanya semangat demokrasi dan tanggung jawab bersama. Nah, jadi pemimpin itu tetap bisa dikoreksi apabila melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pada masa Khulafatur Rasyidin sering dianggap sebagai contoh pemerintahan Islam yang sangat ideal. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya yang ada riwayat Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar itu mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Utsman. Nah, jadi sebelum masuk Islam, beliau itu dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan dihormati oleh para masyarakat Quraisy. Nah, jadi beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti orang yang sangat membenarkan. Nah, jadi gelar ini diberikan karena Abu Bakar selalu mempercayai Rasulullah SAW tanpa keraguan sedikit pun, termasuk ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi Abu Bakar ini merupakan orang dewasa pertama yang masuk Islam. Nah, jadi sejak awal beliau itu selalu mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar menjadi teman perjalanan Rasulullah.
Nah, terus selain itu, beliau juga banyak membantu di bagian dakwah Islam dengan hartanya. Nah, jadi karena kedekatan dan kesetiaan itulah Abu Bakar menjadi salah satu sahabat yang paling dipercaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya ada pengangkatan menjadi khalifah. Nah, jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam itu mengalami situasi yang cukup sulit karena harus menentukan siapa yang akan memimpin pemerintah Islam selanjutnya. Nah, jadi para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah. Nah, jadi dalam pertemuan ini sempat terjadi perdebatan lah karena masing-masing itu merasa memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Nah, tapi pada akhirnya Umar bin Khattab menyatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling layak menjadi khalifah. Nah, Umar kemudian membaiat Abu Bakar dan diikuti oleh para sahabat lainnya. Nah, jadi Abu Bakar dipilih karena beliau dikenal dekat dengan Rasulullah dan juga memiliki pengalaman bijaksana dan juga sangat dihormati oleh umat Islam. Nah, terus ada pidato pertama Abu Bakar setelah diangkat menjadi khalifah. Nah, yang mana pidatonya itu menunjukkan sikap rendah hati dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa dirinya itu bukanlah orang yang terbaik di antara umat Islam. Jadi jika dirinya benar maka harus didukung, tetapi jika salah maka harus diluruskan. Nah, dan juga beliau juga menegaskan bahwa orang lemah akan dibela haknya, sedangkan orang yang kuat yang mengambil hak orang lain akan ditindak dengan tegas. Nah, jadi dari pidato itu kita bisa melihat bahwa Abu Bakar itu adalah pemimpin yang tidak sombong dan tidak merasa paling benar. Beliau justru memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan nasihat dan kritik. Nah, dari cerita tadi, Abu Bakar juga memiliki tantangan pada masa pemerintahannya. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar penuh sekali dengan tantangan karena setelah wafatnya Rasulullah banyak muncul pemberontakan di beberapa wilayah. Jadi ada kelompok yang murtad atau keluar dari Islam, terus ada juga kelompok yang menolak membayar zakat karena menganggap kewajiban itu hanya berlaku pada masa Rasulullah. Nah, terus juga selain itu muncul pula orang-orang yang mengaku sebagai nabi seperti Musailamah al-Kadzab. Nah, jadi menghadapi kondisi ini Abu Bakar bersikap sangat tegas. Beliau memerangi semua bentuk pemberontakan demi menjaga persatuan umat Islam. Nah, jadi perangan inilah yang dikenal dengan namanya Perang Riddah. Nah, jadi walaupun berat, keputusan Abu Bakar itu berhasil mempertahankan keutuhan negara Islam. Nah, jadi dalam perang, nah terus juga kan teman-teman, dalam Perang Riddah itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, jadi Umar bin Khattab itu merasa khawatir jika ayat-ayat Al-Qurannya itu akan hilang karena banyak hafiz yang meninggal. Nah, jadi oleh karena itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu dapat dikumpulkan satu mushaf. Awalnya Abu Bakar itu ragu karena hal tersebut kan belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Nah, tapi akhirnya beliau menyetujui usulan tersebut demi menjaga keaslian Al-Quran. Terus juga ada perluasan wilayah Islam. Nah, jadi pada slide selanjutnya itu, selain menghadapi masalah dalam negeri, Abu Bakar juga melanjutkan perjuangan dakwah Islam keluar Jazirah Arab. Nah, jadi beliau mengirimkan pasukan ke wilayah Syam dan Persia. Salah satu panglima yang terkenal pada masa itu adalah Khalid bin Walid, Masya Allah. Nah, jadi pasukan Islam itu memenangkan beberapa peperangan penting termasuk perang Ajdain melawan Romawi. Nah, jadi keberhasilan inilah yang menunjukkan bahwa negara Islam itu tetap kuat walaupun baru saja kehilangan Rasulullah. Dapat disimpulkan bahwa Khulafatur Rasyidin itu merupakan masa penting dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalifah pertama yang berhasil menjaga persatuan umat Islam di tengah berbagai tantangan besar. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang jujur, sederhana dan tegas, dan yang pentingnya mengutamakan musyawarah. Nah, jadi dari kepemimpinan Abu Bakar kita dapat mendapatkan pelajaran bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab, keberanian, kejujuran, dan selalu mendahulukan kepemimpinan umat. Nah, cukup sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.